أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qawamah lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat lentera hakiki yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sebagai manusia yang lemah hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih dipertemukan dengan bulan yang agung ini, bulan yang penuh rahmat, bulan di mana pintu surga dibuka, bulan di mana pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu, dan bulan di mana ampunan Allah itu sangat luas. Sahabat lentera hakiki yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, hendaknya selalu bersabar. Dan kita juga harus mendoakan kepada seperti tenaga medis, dokter, dan bahkan mungkin ada dari kerabat kita yang meninggal dunia akibat wabah ini. Kita doakan semoga mereka amalnya diterima dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana ampunan Allah itu tidak terbatas, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena keimanan, ia melakukan puasa karena iman, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena tidak enak dengan teman, bukan karena ingin dipuji. Wahtisaban, mengharap pahala dari Allah. Salah satu cirinya dengan mengkoreksi dirinya, mengkoreksi kesalahannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka seketika itu, dari mulai balik sampai saat itu, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puasa Ramadan. Lalu di malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih. Ada hadis yang hampir sama, bunyinya seperti ini: "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berdiri di bulan Ramadan, maksudnya sholat tarawih, maka karena keimanan, wahtisaban, dan dia mengoreksi dirinya, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya pada saat itu. Sahabat lentera hakiki yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila 700 dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla ila as-saum fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Yang artinya, setiap anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya, yaitu antara 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa, karena puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya secara langsung, karena dia telah meninggalkan makanan, syahwat, minuman karena aku. Jadi begitu besar pahala orang yang berpuasa dibandingkan dengan amalan yang lain. Amalan yang lain itu pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Sedangkan puasa itu pahalanya tidak terbatas. Nah, amalan yang lain kenapa bisa 10
bisa sampai 700 kali lipat. Misalkan kita bersama-sama bersodakoh 150, kita sama-sama bersodakoh 150.000. Si A bersodakoh 150.000, tetapi dari awal dia sudah niat ingin bersodakoh 150.000. Dan si B bersodakoh 150.000, tetapi ia niatnya masih setengah-setengah. Jadi itu pahalanya berbeda meskipun amalannya sama. Misalkan contoh yang lain, berbeda pahalanya orang yang bangun tahajud tapi sebelum tidur dia tidak mempersiapkan, asal bangun saja. Beda dengan orang yang sebelum tahajud ia sudah mempersiapkannya. Mungkin dari memasang alarm, berwudu dan berdoa, menggelar sajadah untuk bangun di malam hari melaksanakan sholat tahajud. Dan illas saum, kecuali puasa. Pahala puasa itu pahalanya tidak terbatas. Kenapa? Karena di dalam puasa ini kita mendapatkan 3 kesabaran. Yang pertama, kesabaran mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesabaran meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesabaran karena menahan lapar dan haus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang mendapatkan pahala tak terbatas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Sahabat lentera hakiki yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu besar pahala orang yang puasa. Dia nilainya tak terbatas, tergantung dari niat kita dan usaha kita menjalankan puasa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan. Yang pertama, gembira karena berbuka puasa. Yang kedua, gembira saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama hadis mendeskripsikan gembira berbuka puasa itu ada 3 makna. Yang pertama, gembira karena lapar dan dahaganya sudah hilang. Kita sudah maklum yang ini. Yang kedua, gembira karena sudah berhasil mengalahkan syaitan. Syaitan yang dari kita sahur, menggoda kita dari sahur sampai berbuka, akhirnya menjelang azan maghrib, akhirnya kita sudah menang dari syaitan. Ibaratkan lomba lari, kita sudah mencapai finish dan setan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu gembira yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, yaitu bisa 10, 100, bahkan 1 juta atau lebih. Caranya dengan cara memberi makan orang yang berpuasa. Sahabat lentera hakiki yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu keutamaan apa lagi yang didapatkan oleh orang berpuasa? Yaitu orang yang berpuasa baunya itu seperti bau kasturi. Ya, jadi maksudnya di sini bukan mentang-mentang kita berpuasa lalu kita menciumkan bau kita kepada teman kita. Jangan, nanti teman kita bisa pingsan ya. Maksudnya di sini adalah seperti di dalam Al-Qur'an ada nama buah-buahan. Di surga itu ada nama buah-buahan. Ada anggur, ada delima, dan lain-lain. Nah, jadi apakah kurma dan anggur ini sama dengan di dunia? Tidak. Itu hanya sama bentuk, itu beda. Jadi hanya namanya saja yang sama, tapi beda bentuk, bau, dan aromanya. Bahkan seperti bau kasturi tadi. Jadi bau kasturi ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa
saat memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Lentera Hakiki yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia yang lemah hendaknya selalu meningkatkan ketakwaan kita, karena ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana pintu taubat dibuka selebar-lebarnya. Jadi saya berharap kepada kawan-kawan sekalian, hendaknya puasa tahun ini kita perbaiki lagi agar puasa tahun ini menjadi lebih baik daripada puasa yang kemarin. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.